karena udah cukup ramai, jadi selanjutnya kita bisa masuk ke acara intinya. Silakan Mas Zen untuk take over. Waktu dan tempat silakan. Oke. Makasih Mas Aji dan juga Solos udah kasih kesempatan kita, dan juga selamat malam teman-teman. Kita mau on cam aja atau secara bebas kayak gini? Oke. Ya, sebelum saya kenalan dan juga masuk ke materi, izinkan saya Mas Aji untuk mau share screen ya. Oke, sebelumnya suara dan share screen saya kira-kira udah jelas belum ya? Oke. Sip, kalau gitu kita mulai aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk kita semua. Salam sejahtera. Kenalin, saya Zen. Jadi, saya itu tim IT di balik Mas Panji Pragiwaksono. Mungkin kalau misalkan teman-teman kenal, seorang komika dan juga aktor dan juga beberapa profesional lainnya. Jadi Mas Panji itu mendirikan perusahaan namanya Comika. Nah, di dalamnya itu ada beberapa divisi-divisi dan unit bisnis yang mana dari sisi IT-nya harus didukung, dan itu berada di tanggung jawab saya. Nah, selain itu, saya juga lagi merintis nih tipis-tipis ngediriin startup kecil-kecilan. Namanya Cangkeman. Mungkin untuk teman-teman yang sudah sebelumnya gabung di Solos ada di grup gitu, namanya memang bagi orang Jawa itu tahu ya, Cangkeman itu seperti kata misuhan gitu, tapi kami dan teman-teman itu sebenarnya fokus sampai kepada membuat legalitasnya dalam bentuk PT. Nah, malam ini kita nggak lama-lama dan juga lebih banyak Q&A dan juga sharing session. Kita diskusi banyak-banyak di sini. Harapannya nggak cuma dari saya aja yang satu arah ke teman-teman, tapi juga dari teman-teman kalau misalkan ada feedback, ada insight yang kira-kira bisa kita bagikan bareng-bareng, open banget, kita diskusi bareng di sini. Bukan dari saya yang sharing satu arah ke teman-teman, tapi kita saling sharing aja. Oke. Nah, malam ini itu kita intinya bakal ngobrolin soal manajemen. 3 hal yang harus kita manage, yaitu memanage klien, memanage project, dan yang paling penting nih, memanage diri kita sendiri. Oke. Sorry, sebentar. Ya. Seperti yang tadi saya udah intro, mungkin nama saya Zen. Ada di link solos.work@zenisme, Instagram di zenisme.id, di LinkedIn juga di zenisme. Saya cukup aktif di LinkedIn karena memang dari kantor bukan nge-push sih, kayak mendorong semua karyawannya untuk aktif di LinkedIn. Untuk apa? Kembali ke personal branding masing-masing. Saya juga bisa ditemui di zenisme.id, di cangkaman.net, dan juga lagi tipis-tipis ngebangun tempat pelatihan di zenacademy.id. Mungkin kalau misalkan nanti teman-teman pengen membuka kelas sendiri atau misalkan ingin membuat kursus sendiri, bisa aja. Feel free untuk calling saya, nanti bisa ditaruh di platformnya zenacademy.id. Oke, nanti ke depannya kita nggak lama-lama, 40-60 menit aja, dan juga Q&A-nya saya putuskan untuk membuat parsial aja di tengah-tengah. Jadi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa kita itu kalau misalkan udah 20-40 menit, itu udah nggak fokus gitu. Jadi kalau bisa bahasan kita itu setiap 20 menit, kita stop, kita sharing session, kita diskusi, lalu kemudian nanti selanjutnya kita lanjut lagi ke bahasan berikutnya. Pun juga kalau misalkan Q&A itu ditaruh di belakang, sejauh pengalaman saya, kita itu udah lupa materi yang di depan itu tadi apa ya gitu. Jadi daripada nanti mengumpulkan pertanyaan di paling ujung belakang, nah nanti kita bisa tanya jawab, diskusi itu di pertengahan. Nanti ada slotnya, oke?
kita bakal makin banyak diskusinya daripada sharingnya. Ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal bagaimana kita memanage klien, bagaimana kita mempertahankan klien, bagaimana caranya kita supaya klien itu balik sama kita, betah sama kita, bagaimana cara kita punya target klien, scale up klien, itu semua nggak ada artinya kalau kita aja nggak ada kliennya, gitu kan kurang lebih ya. Nah, lalu pertanyaannya kan gimana nih supaya ada kliennya? Nah, banyak caranya. Mungkin di sini teman-teman punya cara masing-masing ya. Tapi yang pasti adalah kita perlu yang namanya personal branding. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah, apa sih ini personal branding itu apa sih gitu kan? Mungkin kita sering banget didengar dari motivator, dari pembicara di mana-mana gitu. Personal branding itu apa gitu. Nah, dari yang saya rangkum, personal branding itu kegiatan kita bilang kepada dunia, kita ini siapa. Gitu. Kegiatan kita bilang kepada semua orang, bilang kepada sebanyak-banyaknya audiens, bilang kepada sebanyak-banyaknya teman, sebanyak-banyaknya relasi, kita ini siapa, kita bisa apa, nilai apa yang kita bawa, value apa yang kita berikan. Supaya apa? Supaya kita dapat kesempatan yang kita inginkan. Contoh, teman-teman, kalau kita sebagai konteksnya di sini sebagai freelance designer, maka yang kita kenalin ke teman-teman kita, yang kita posting ke media sosial, yang kita tulis di postingan, yang kita tulis di platformnya lainnya adalah soal desain. Maka kesempatan yang datang ke kita itu project design. Gitu. Lain halnya kalau misalkan kita freelance designer, tapi yang kita posting mayoritas itu kucing, misalkan. Ini misal aja, nggak salah juga. Yang kita posting adalah kucing, kehidupan kucing kita, lalu tips and trick kucing gitu. Apakah kita akan dapat kesempatan desain? Enggak. Yang ada kita dapat kesempatan endorse dari mungkin brand kucing atau makanan kucing atau pet shop gitu. Jadi apa yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita bilang kepada dunia. Kurang lebih gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah kan kalau oke, kita butuh personal branding. Lalu penting nggak sih buat kita? Kenapa harus personal branding gitu kan? Nah, sebenarnya nggak wajib, nggak harus juga. Tapi kalau misalkan kita pengen klien yang nyari kita, instead of kita nyari-nyari klien, nah branding itu caranya. Ini adalah alasan kedua nih. Kenapa kita mesti urusin branding kita dulu sebelum kita ngurus klien gitu kan? Karena apa? Gini, ketika orang tahu nih, ketika kita ngomong ke orang lain, saya bisa desain lah, saya bisa ngedesain website misalkan, atau saya bisa ngedesain 3D, atau saya bisa ngedesain logo. Nah, teman-teman kita yang ngedenger itu bakal datang di masa depan itu sebagai klien, atau pahit-pahitnya akan datang di masa depan sebagai orang yang datang dengan minta harga teman gitu. Pahit-pahitnya kan gitu ya, nggak langsung sebagai klien, tapi kadang-kadang minta harga teman kan. Tapi poin yang bisa kita petik di sini adalah seenggaknya teman kita yang minta harga teman itu dia ingat loh ternyata. Dia ingat loh bahwa kita tuh bisa desain. Ketika dia butuh sesuatu untuk didesain, dia ingat kita loh. Nah, persoalan dia minta harga teman atau gimana itu lain hal. Nah, itu kan berarti branding kita ke teman kita tersebut cukup berhasil. Karena apa? Karena ketika dia butuh suatu desain, orang yang dia hubungin itu kita. Lain halnya kalau kita nggak ngasih tahu ke dia bahwa kita bisa sesuatu, maka yang dia hubungin ya orang lain. Nah, ini nyambung juga dengan falsafah bahwa personal branding itu mirip kayak cocok tanam. Nah, apa yang kita kasih sekarang, apa yang kita tanam sekarang, itu cuma bisa kita tuai di nanti, gitu. Nggak bisa sekarang. Itulah kenapa pakar-pakar personal branding itu banyak yang ngomong, personal branding itu kayak nanam. Kalau kita nanamnya biji-bijian padi, ya udah kita panennya beras gitu. Kalau kita nanamnya biji jagung, ya udah yang kita panen jagung. Seperti halnya tadi soal kucing ya. Kalau kita sebagai freelance designer ingin mendapatkan project design, ya udah yang kita kenalkan, yang kita posting itu soal desain, bukan tentang kucing gitu. Nggak salah juga, tapi harus spesifik. Inilah kenapa kalau misalkan kita pusing nyari klien kemana-mana, kita pusing dapat klien tapi banyak masalahnya gitu ya. Ya udah, kenapa kita nggak coba kembalikan lagi ke diri kita
kita perbaikin gitu. Apa nih yang salah? Oh, mungkin branding kita nih yang salah gitu. Nah, ini saya cuma sekedar memperkenalkan soal branding ya, enggak, dan juga soal personal branding. Kulitnya aja. Kalau misalkan mau lebih dalamnya, mungkin saya juga yakin sih di dalam grup Solos ini banyak pakar-pakar personal branding juga. Jadi mungkin ini bisa jadi kegiatan Solos Learn selanjutnya ya Mas Aji. Nah, dari 5 menit materi dan sharing kita tentang personal branding, kira-kira dari teman-teman ada yang mau nanya nggak? Atau kita mau ngobrol-ngobrol sharing diskusi aja? Silakan. Kalau ada yang ada pertanyaan, silakan langsung sampaikan di kolom komentar atau kalau enggak open mic aja ya. Bukan ngelawak tapi open mic, tanya aja silakan. Feel free. Ada pertanyaan nih Mas dari Mas Rizal. Gimana cara menentukan platform dan tipe konten? Oke, thank you Mas Rizal. Mungkin pertanyaannya bagaimana menentukan platform dan tipe konten. Nah, oke, saya jawab Mas Rizal dulu ya sebelum Mas Angga. Jadi gini, kita bedain dulu antara platform sama tipe konten nih. Jadi kan kita tahu nih bareng-bareng bahwa apa yang kita posting di LinkedIn, apa yang kita posting di Instagram, kemudian apa yang kita posting di Twitter, di YouTube, di TikTok, itu kan pasti formatnya beda-beda ya. Nah, itu kan bisa kita baca tuh. Kalau misalkan, kalau saya pribadi, mungkin benchmarkingnya saya pribadi deh, biar nggak gampang, biar nggak sulit ngomongnya. Saya itu menceritakan prosesnya di LinkedIn. Kenapa? Karena di situ banyak banget profesional. Kemudian untuk untuk tempat showcase hasilnya, saya posting di Instagram. Kemudian untuk menceritakan behind the scene-nya, saya posting di TikTok gitu. Nah, itu kan ada beberapa perbedaan di ketiga platform tadi, misalkan LinkedIn, TikTok, sama Instagram. Kenapa nggak di Instagram? Karena di Instagram itu memang orang-orangnya itu ya nggak seperti nonton TikTok gitu. Nonton TikTok itu preferensinya lebih kepada lihat video pendek. Mereka lebih suka konten-konten ya proses. Beda dengan Instagram gitu. Beda halnya kalau misalkan kita di Instagram tapi postingnya di Reels. Nah, Reels itu beda lagi. Reels tipe konten Reels sama di TikTok itu sama, udah hampir mirip. Beda, tapi kalau misalkan TikTok, Instagram, dan LinkedIn itu udah beda jelas-jelas. Gitu sih kurang lebih. Jadi lihat pangsa pasarnya juga, dan juga lihat media sosial itu tuh biasanya platform untuk apa. Satu lagi, ride the wave. Nah, itu nanti kita obrolin di belakang. Gitu. Oke, selanjutnya ada dari Mas Muhammad Angga. Apakah mencari validasi dengan self-branding itu aman? Menarik ya. Sebenarnya aman tidaknya sih depends tergantung ke masing-masing kita. Tapi untuk misalkan kita mencari validasi dengan sebuah self branding, tergantung tujuan juga sih. Kalau emang tujuan kita ingin showcase apa yang pernah kita kerjakan, apa yang kita bisa, value apa yang kita punya, dan nilai apa yang kita bawa, yaitu nggak ada yang bermasalah dengan itu. Gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya selain dari itu, misalkan ya itu kembali ke masing-masing personal dari kita. Gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Mas Arsyad. Personal branding dia tuh agak bingung katanya gimana, storytelling tentang project sebelumnya kah atau bikin case study sendiri? Oke, good point Mas Arsyad Daniel. Kembali lagi ya ke preferensi masing-masing freelancer. Jadi gini, di beberapa teman saya yang sama-sama freelance, itu ada beberapa tipe konten yang mereka sukain, dan emang itu jadi ciri khas gitu. Ada orang yang suka menceritakan proses, kayak misalkan dia bikin video, saya ini ada
ada orderan nih, sebuah logo dari sebuah perusahaan di Australia, dia adalah sebuah coffee shop, nilai yang ingin dibawakan ke dalam brand image-nya adalah clean, terus juga typografinya tegak lurus gitu, bla 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 bla, terus kemudian dia ceritakan bagaimana coret-coretnya, kemudian di digitalize dari itu, kemudian bagaimana dia nge-show off, present ke kliennya gitu. Nah itu kan berarti storytelling project-nya gitu, yang sudah dia kerjakan. Atau bikin case study juga nggak masalah, Mas. Bikin case study itu bukan sebuah hal yang bermasalah. Toh ketika kita ikut bootcamp pun, kita justru bahkan disuruh bikin case study kan, gitu. Jadi bukan sebuah hal yang bermasalah. Yang penting selama kita mengakui bahwa itu sebuah case study gitu. Kan kita bedakan juga ini real case apa hanya sebuah case study aja. Gitu. Karena balik lagi profesionalisme, nama baik kita, bagaimana kita ngejual apa yang kita punya dan juga tidak mengakui apa yang nggak kita punya gitu. Gitu sih. Oke, izin Mas Aji saya baca pertanyaan berikutnya ya dari Mas Muhammad Ilham. Berarti environment konten di tiap platform beda-beda ya, Bang? Iya, beda-beda. Dan memang tujuannya pun beda-beda ketika platform itu dibuat kan. Gitu. Jadi instead of kita menyamakan postingan-postingan kita di setiap platform, karena environment-nya beda, jadi mendingan kita bedain aja. Emang melelahkan sih, dan emang itu cukup menyulitkan. Tapi ya nggak ada hasil besar yang nggak diperjuangkan gitu kan. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Fazira nih. Baik. Jadi bikin SW itu story WhatsApp kah? Atau apa ya SW? Kita lagi kerja atau hasil proyek itu lebih menarik mana? Kak Fazira Zahra kira-kira SW itu apa ya? Oh, story WhatsApp, benar. Oke, self branding melalui story WhatsApp, kita lagi kerja atau hasil proyek itu lebih menarik mana? Mungkin jawaban ini bakal berbeda-beda ya. Mungkin kalau misalkan saya yang jawab dan juga teman-teman yang jawab, mungkin kita akan menemukan jawaban yang berbeda. Ada yang lebih prefer, lebih menarik kalau pas lagi kerja dong postingnya. Mungkin di satu sisi lagi, yang enggak, saya lebih suka lihat yang udah ada hasilnya gitu. Nah, itu memang masing-masing audiens punya preferensi kesukaan sendiri-sendiri. Tapi kalau izinkan saya menjawab, kalau saya sih lebih kepada hasilnya, proses lalu hasil gitu. Jadi sekarang itu di perusahaan-perusahaan, terutama di tech dan juga digital, ketika kita memberikan sebuah portofolio aja, itu kurang cukup. Mereka bakal menanyakan bagaimana proses kita sampai portofolio itu jadi. Misalkan gini, kita adalah desainer logo. Yang kita show off ke mereka ya udah logo-logo yang pernah kita buat gitu kan. Itu kurang menarik di mata mereka. Lebih menarik adalah ketika kita menayangkan cuma misalkan 2 atau 3 logo, tapi kita bubuhin story di baliknya. Misalkan untuk nulis logo ini tuh untuk dalam pemilihan font ini kenapa sih? Dalam pemilihan warna ini kenapa? Dasarnya apa? Kita membawakan value perusahaan yang mana nih yang kita bawa masuk ke dalam logo ini? Dan sebagainya, bla 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 bla. Jadi selain hasil proyeknya, proses kita dalam mengerjakan itu nggak kalah penting juga gitu teman-teman. Gitu sih kurang lebih. Oke, ada satu lagi dari Mbak Renata Kristi. Kalau semisal mau susun portofolio bidang video editing, baiknya share link Google Drive dengan isi karya-karya kita, atau share link video yang udah diupload si content creator yang kita kerjakan sebelumnya. Oke, mungkin ini nggak cuma menjawab pertanyaan Mbak Renata, tapi juga bisa sedikit mengasih solusi. Sebelum jawab pertanyaannya, kita balikin dulu. Ketika kita mau ngasih portofolio ke orang, bukan hanya kita ingin memberikan hasil karya kita ya, tapi harus di-note juga, jangan sampai si orang yang pengen melihat portofolio kita itu merasa kesusahan. Contohnya gimana? Kalau misalkan kita kasih link drive, player di dalam Google Drive dan player di media sosial itu beda. Lebih interaktif di player media sosial. Kemudian ketika kita kasih link drive, itu kalau kita mau lihat kontennya,
kita harus klik dulu kan, nggak ada previewnya kan, gitu. Kalau beda halnya dengan media sosial, misalkan kita upload ke YouTube atau misalkan ke IG atau misalkan ke TikTok gitu. Nah, kita udah bisa lihat previewnya gitu, dan itu bisa dibuat lebih menarik. Kalau dari saya, sarannya sih lebih ke yang sudah di-upload sama konten kreator yang kita kerjakan gitu. Itu juga boleh. Yang penting kita izin kalau mau. Nah, ada satu hal lagi. Kecuali ada NDA atau non-disclosure agreement. Nanti kita bahas di belakang. It's 20 hours. Sorry, itu alarm saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, izin kita lanjut ya. Siap, lanjut ya. Oke. BTW kalau misalnya nanti sambil Mas Zen menyampaikan materi, kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom komentar, terus nanti waktu Q&A lagi bisa dibahas satu-satu ya, Mas? Boleh banget, iya. Oke, kita kelola branding diri udah, memanage diri sendiri udah. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya, kita nge-manage klien. Gimana sih nge-manage klien gitu kan? Teman-teman kita di Solos dan juga senior-senior yang udah nge-freelance dari puluhan atau belasan tahun yang lalu pasti setuju bahwa selling is caring. Kita nge-freelance, bagaimanapun itu, apapun yang kita freelance, ujung-ujungnya adalah kita ngejual jasa, ngejual produk, ngejual ide, semuanya itu kita ngejual. Dan jualan terbaik adalah kita peduli kepada orang yang mau beli produk kita. Intinya itu aja. Selling is caring. Dah ini aja. Nggak panjang lebar, nggak bertele-tele. Pokoknya kalau mau jualan, sebelum jualan, care dulu gitu. Gimana orang mau beli, gimana orang mau mengeluarkan uangnya untuk kita kalau kita nggak peduli sama apa yang mereka inginkan. Jadi pada dasarnya ketika kita ada proses jual beli kan, saya ngasih ini ke kamu, lalu kamu ngasih apa ke saya nih gitu kan. Nah, untuk memancing supaya orang itu ngasih ke kita seenggaknya sebelum kita ngasih produk atau kita ngasih value atau ngasih jasa, kenapa sih kita nggak bisa ngasih perhatian dulu? Kenapa sih kita nggak bisa ngasih care dulu gitu? Nah, bentuk care macam-macam bisa kita bahas. Yang pertama, misal kita bisa tanya kabar. Bagaimana Pak? Kabarnya baik. Semoga perusahaannya baik-baik saja. Semoga kita semakin sukses Bapak gitu. Lalu selanjutnya tawarkan bantuan. Ini contoh aja. Saya pernah ketemu sama beberapa petinggi di Indofood waktu itu. Bersama beberapa orang juga, sama-sama freelancer. Secara skill, saya nggak lebih hebat dari mereka. Secara portofolio, saya nggak lebih meyakinkan dari teman-teman saya yang lain. Tapi saya kasih 4 poin ini loh. Saya tanyain kabar, kemudian saya doakan kebaikan kecil ya. Semoga sehat selalu Pak, semoga keluarganya diberi keberkahan, semoga perusahaannya semakin baik, semakin jaya gitu. Lalu yang saya lakukan adalah, Bapak kira-kira ada yang bisa saya bantu nggak? Saya bisa A, B, C, D misalkan. Nah itu tadi di poin personal branding ya. Kita harus bicarakan kepada dunia apa yang kita bisa. Saya bisa desain ini. Oh ada nih, bla 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 gitu. Oh bisa Pak, silakan. Saya bisa bantu bayar nanti lah gitu. Atau gimana kan? Ini tergantung ke style masing-masing freelancer gitu. Intinya kita bisa care sama si calon klien kita dengan banyak banget cara gitu. Care boleh, tapi baper jangan sampai ya, Mas. Betul banget. Tapi kadang ada perbedaan tipis antara care dan baper ya Mas Aji ya. Setuju banget ini. Benar. Siapa tahu nanti bakal ada cerita dari awalnya klien jadi jodoh nih. Atau jangan-jangan mungkin di teman-teman Solos juga ada yang seperti itu, mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin nanti kalau misalkan emang ada yang punya cerita dari care sampai akhir baper, bisa tulis juga di kolom komentar chat gitu. Nah, selanjutnya, hubungan kita sama klien itu bukan cuma hubungan project gitu loh. Toh juga mereka itu manusia gitu, bukan mesin ATM yang bisa kita kuras ketika ada project. Kita tuh bisa banget loh ketuk mereka dari hatinya gitu.
kadang kan beberapa freelance itu ya saya juga nggak bisa ngatain salah ya, itu style gitu, itu pilihan masing-masing orang. Tapi ada yang peduli ketika ada proyeknya aja gitu. Ketika proyeknya selesai ya sudah, close kontak aja gitu. Nah, sebenarnya itu dengan banyaknya freelancer yang seperti itu adalah celah kita untuk memberi nilai plus gitu ke klien. Oke, skill sama nih, tapi kita bisa lebih personal loh. Kita dalam hari-hari besar kita ucapin, ketika dia ada pencapaian sesuatu kita ucapkan selamat gitu. Pokoknya make a relationship more personal. Ini penting banget. Gitu. Oke, next. Kita bukan satu-satunya. Kenapa? Dalam kesehariannya, klien-klien kita ini nggak cuma berhubungan sama kita loh. Nggak cuma ngurusin proyekan kita loh. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah punya klien-klien raksasa atau yang jumbo-jumbo nih. Mungkin teman-teman yang udah merasakan bakal relate banget nih, kita cuma dikasih waktu 5 menit buat brainstorming. Kita cuma dikasih waktu misal 10 menit cuma buat ketemu CEO-nya, bla 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 bla, kemudian out, udah selesai. Nah, dari 5 menit atau 10 menit itu tadi, gimana nih caranya kita bisa goal gitu? Gimana caranya kita bisa maintenance project itu biar tetap sama kita gitu. Nah, ini soft skill juga yang nanti juga terasah ketika kita udah sering-sering freelance, semakin banyak klien, semakin beragamnya klien merasakan pahit manisnya freelance. Nanti ini memang teori exactnya itu belum ada, ini soft skill, tapi memang komunikasi to the point, ringkas dan stand out itu bisa kita asah seiring berjalannya waktu gitu. Jadi yang penting poinnya adalah kita bukan satu-satunya di mata mereka. Jadi ya udah, kita coba ringkas seringkas mungkin. Ini juga berlaku ketika kita brainstorm, ketika kita meeting, dan ketika kita menyampaikan report. Nah, gitu. Otomatis yakin banget klien bakal senang sama kita. Yang penting kita bisa komunikasi to the point, ringkas, dan yang penting stand out. Kenapa stand out? Kita harus beda dong. Klien kita itu bisa jadi dalam satu hari nggak ketemu dengan 1-2 orang, bisa jadi 10-20 orang gitu. Kalau kita nggak stand out ya kita bakal dilupain gitu aja. Oke, ini mungkin sesi yang paling asik. Kita bakal membicarakan tentang common case di dunia freelancer. Pertama nih, gimana kalau kliennya bawel? Bawel, banyak mau, bla 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 bla, itu banyak banget. Pasti hampir semua freelancer ngerasain nih yang namanya klien bawel. Lalu caranya gimana? Tenang aja, tenang aja. Toh sebawel-bawelnya mereka juga kita nggak bakal ditonjokin kan, gitu. Paling dimarah-marahin aja. Keep calm, tenang aja. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka kurang dalam product knowledge-nya. Itu tugas kita untuk di poin nomor 2, beri pemahaman soal produk atau jasa kita. Misal, karena di sini poin topiknya adalah freelance designer, saya ambil contoh misalkan bikin postingan media sosial. Gitu. Ini kok warnanya gini ya? Ini kok cuma kayak gini doang ya? Kenapa nggak ini kayaknya sepi banget ya gitu. Kita jelasin juga, bahwa kita tuh fokus kepada goals-nya loh, Bu atau Pak. Kita ini fokus kepada engagement yang mau kita raise loh. Kita fokus kepada editorial plan yang lagi kita jalanin loh. Jadi kita bakal mengalihkan fokus klien dari mulai dia berpikir atau fokus ke hal-hal receh, kita ajak dia untuk fokus ke hal-hal yang lebih holistik gitu. Karena terkadang mereka pun lupa bahwa mereka kejebak di situ. Nah, kemudian ketika klien bawel, tawarin bonus. Bener deh. 8 tahun freelancer, klien bawel yang saya kasih bonus dan juga saya kasih komplementari kalau misalkan saya ada kesalahan, langsung senyum. Bener. Ini ampuh banget teman-teman, langsung senyum. Tapi kembali lagi kita kerja dengan bener dulu ya, nggak jangan yang gampang lah, asal-asalan aja, kalau misalnya ada apa-apa bisalah kita kasih bonus atau bisa kita kasih komplementari. Enggak, jangan gitu juga gitu. Kita kerja dengan benar dulu sesuai scope of work kita, sesuai perjanjian, sesuai dengan apa yang kita bicarakan di awal. Kalau memang dia misalkan banyak mau atau gimana, ya udah, kita bisa tawarin hal-hal ini tadi, misalkan tawarin bonus atau misalkan tawarin tambahan tertentu. Enggak,
nggak sulit kok bagi kita untuk nambahin sesuatu itu. Bisa effortnya pun nggak gede gitu. Itu untuk common case klien bawel. Nah, buat teman-teman misalkan mau ada pertanyaan, silakan drop aja di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng di Q&A ya. Next, klien ngebandingin harga. Banyak banget nih. Mas, di sana kok lebih murah ya? Mas, di sana kok dengan harga segini dapat ini ya? Mas, di sana kok ini ya? Nah, ada dua kemungkinan nih teman-teman. Yang pertama, klien itu nggak paham sama produknya. Yang kedua, klien itu cuma untung-untungan aja gitu. Coba lempar mangga aja, dapat ya oke, nggak dapat ya udahlah ya gitu. Oke, kita bahas yang pertama, klien nggak paham. PR-nya ada di kita, salahnya juga ada di kita. Kemudian bebannya di mana di kita juga. Nah, itu PR-nya. Gimana caranya? Kayak tadi, balik lagi ke pengenalan product knowledge. Ketika klien itu tahu product knowledge-nya, otomatis dia nggak akan membandingkan harga. Kecuali kalau memang poin dia adalah nomor 2 tadi, yang dia mencoba peruntungan aja. Kita fokus ke nomor satu dulu, bahwa klien itu sebenarnya nggak paham. Tapi ketika kita mendapatkan klien yang paham tentang product knowledge, ada PR tambahan nih. Dia akan lebih perhatian ke hal details. Itu pasti. Jadi ada buah si malakama gitu. Klien yang nggak paham produk, itu akan cenderung membandingkan harga atau protes dengan harganya. Tapi ketika kita dapat klien yang well educated terhadap product knowledge-nya, dia nggak akan protes sama harganya. Dia nggak akan membandingkan harga kita dengan harga-harga yang nggak masuk akal. Tapi dia akan perhatian banget sama hal-hal details. Beneran, hal details itu dia perhatiin banget. Karena dia tahu produknya gitu. Teman-teman lebih suka yang mana, itu pribadi masing-masing. Yang jelas, ada poin plus and minusnya. Kalau misalkan kita mendapatkan project dengan nilai besar, kliennya tahu tentang product knowledge, fee yang masuk besar, tapi pasti juga dengan beban atau tanggung jawab yang gede juga. Kalau kata Spiderman kan, kekuatan yang besar diikuti dengan tanggung jawab yang besar pula gitu. Jadi dasar. Yang kedua, mencoba peruntungan. Gimana nih cara ngadepinnya? Dijelasin aja. Toh juga itu mereka mencoba peruntungan aja. Kayak ibarat ibu-ibu di pasar yang mencoba diskon gitu. Atau misalkan ibu-ibu di kasir Indomaret yang, ini nggak ada promo ya Mbak ya? Gitu. Atau ini nggak ada bonus ya Pak ya? Gitu. Itu cuma nanya-nanya aja. Ketika kita jawab, maaf Bu, nggak ada. Ya udah, solve gitu. Nggak usah dianggap baper juga. Ini orang udah harga pas kok minta diskon aja, nggak usah. Gitu. Mohon maaf, lagi nggak ada. Lalu kita tawarkan solusi lain. Tapi kalau misalkan Ibu upsell ke paket yang ini, ada loh Bu, ini bla bla bla. Ini nanti kita bicara ini belakangan juga. Oke, kalau yang mau tanya tentang membandingkan harga, bisa drop aja di kolom chat. Kita lanjut ke gimana caranya menghadapi permintaan diskon. Ini pasti hampir semuanya kita merasakan ketika kita mengajukan sebuah quotation, minta diskon. Yang pertama, ini udah 3 kali saya obrolin, jelasin tentang value produk atau value jasa atau product knowledge-nya. Tips nomor 2, ceritain prosesnya. Orang itu terkadang tidak menghargai sebuah produk karena nggak tahu proses di belakangnya gimana. PR kita, tugas kita adalah ceritain prosesnya. Misalkan gini, logo coret-coretan gitu aja kok 10 juta sih gitu. Begini Bapak, sebelum logo simple ini ada, itu kita harus brainstorm dulu nilai-nilai apa sih dari perusahaan Bapak yang ingin kita bawa ke dalam logo. Lalu kemudian kami membuat coret-coretannya di kertas, kami diskusikan, kami membuat 10 pilihan coret-coret di dalam kertas, lalu dari 10 itu kita mampatkan lagi ke dalam 5 desain, lalu dari 5 desain itu lalu kami digitalkan ke dalam software, lalu di software itu lalu kami sesuaikan dengan brand color yang sesuai dengan perusahaan Bapak, lalu kemudian ketika brand colornya sudah, kami masih harus membuat 5 opsi tadi. Lalu dari 5 kami pangkas lagi menjadi 3, kemudian dari 2, dan yang 2 ini baru saya present kepada Bapak. Jadi yang 2 desain ini datang dari 10 desain, yang mana 10 desain itu datang dari beberapa kali kita brainstorm dengan beberapa divisi di perusahaan Bapak gitu. Nah itu kan jadi klien kita tahu, oh ternyata dia tuh ngasih 2 pilihan ini dari perjalanan panjang loh gitu. Kadang ini perlu kita sampaikan. Kemudian
Yang nomor 3, daripada kita ngasih diskon, coba deh tawarin servis tambahan. Misal, desain logo deh Mas ya. 10 juta misalkan. Lalu klien minta 8 juta. Ya, kalau misalkan kita lagi nggak mau ngasih diskon, triknya adalah kita kasih tambahan aja. Oke Pak, saya nggak bisa ngasih harga 8 juta. Harga tetap 10 juta, tapi saya kasih tambahan nih, media sosial Bapak saya kelola selama 1 bulan ya. Gitu. Atau ada hal yang bisa dibantu lagi nggak? Misalkan Bapak butuh apa? Oh, butuh format logo dalam beberapa format yang lain gitu, atau misalkan pengen dibuatkan motion singkat dari logo itu gitu. Nah gitu. Tapi kembalikan juga ke dalam diri, kasih tawarin service yang bisa kita provide dan yang tidak menghancurkan harga juga gitu. Jangan yang kita tawarin logo, klien nawar 8 juta, kemudian kita tetap 10, tapi kita tambahin servisnya, oke Pak, kita bikinin PT ya Pak dari logo yang baru. Enggak juga, enggak gitu juga gitu. Oke. Ini common case ketiga menghadapi permintaan diskon. Buat teman-teman yang mau nanya, silakan drop di kolom chat ya. Kita lanjut. Klien kabur atau ghosting. Mungkin teman-teman yang punya cerita dengan klien ghosting, kayaknya hampir semua ya. Hampir semua dari kita pernah ngalamin klien ghosting atau juga calon klien ghosting setelah menerima quotation dari kita gitu. Itulah kenapa pentingnya tertib administrasi. Maksudnya apa? Nanti kita di belakang bakal ngobrolin soal administrasi di hal freelance. Nanti kita bicarakan di poin 1. Oke, poin 2, bicarakan juga soal klausul hubungan prestasi. Kita obrolin di depan nih. Oke, Bapak, ini quotation-nya, ini surat perjanjian kerjasamanya. Ketika ada hubungan prestasi nanti gimana ya? Klien kan nanti bakal nanya, maksudnya hubungan prestasi gimana nih? Gitu. Ya, oke, kalau saya nggak memberikan jasa saya ke Bapak dalam jangka waktu 10 hari sejak uang dibayarkan, maka saya yang salah. Tapi ketika saya sudah memberikan semua jasa saya ke Bapak, namun maksimal 10 hari, lebih dari itu Bapak tidak membayar, maka Bapak akan terkena klausul pasal hubungan prestasi. Gitu. Kita deal-dealan di awal. Gitu. Termasuk juga ini ke dalam tertib administrasi. Itulah kenapa kita amankan lagi dengan down payment. Gitu. Jadi seenggak-enggaknya ketika mereka kabur, ya kayaknya jarang sih orang yang udah DP kabur gitu. Walaupun ada juga, seenggaknya kita sudah mengikat sesuatu dari apa yang mereka punya. Gitu. Ini untuk sebagai pengaman aja. Nah, kalau misalnya repot lagi, kalau misalnya mau pakai DP atau gimana pakai klausul itu bisa langsung mensecurekan transaksi kalian loh. Jadi nggak perlu DP atau apapun itu, si klien bisa langsung membayar di awal dan nanti setelah di-ACC oleh klien, baru dananya dari Solos akan diteruskan kepada freelancer. Jadi bebas klien double. Betul banget, betul banget. Ini fitur ini juga termasuk yang baru saya sadari di minggu-minggu kemarin. Oh ternyata di Solos bisa loh kayak gini loh gitu. Dan nanti sekilas bakal kita bahas juga mungkin nanti dari Mas Ajik kalau emang ada fitur-fitur dari Solos yang ternyata powerful juga bisa ngebantu kita sebagai freelance, boleh banget kita sharing di sini. Common case selanjutnya, banyaknya kompetitor. Pasti kita nggak mungkin jualan jasa yang mana cuma kita yang bisa melakukan itu. Tapi di antara lautan jasa serupa, hal yang bikin kita berbeda itu unik. Unik aja, nggak harus lebih baik. Karena kan kalau kata Mas Panji Pragiwaksono tuh sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kita nggak harus selalu lebih baik. Kita cuma kalau emang kita nggak bisa lebih baik, coba deh kita lebih beda. Contohnya gimana? Misal kita adalah freelance designer yang mendapatkan pitchingan project untuk mengelola media sosial. Khususnya kita membuat desain feed-nya, gitu kan. Di antara banyaknya pesaing, cuma kita nih yang pakai asetnya tuh aset 3D. Atau misalkan cuma kita nih yang pakai gambar tuh gambar-gambar nyeleneh lucu gitu ala-ala lukisan di tukang pecel lele gitu. Atau cuma kita nih yang ada motion grafisnya gitu. Atau cuma kita nih yang ada hal-hal lain yang cuma kita bisa punya gitu. Nah,
ini butuh keseriusan kita dalam riset pasar, tapi ketika kita udah menerapkan keunikan unique selling proposition, alhasil kompetitor banyak, nggak usah khawatir gitu. Kenapa kita khawatir? Karena kita masih berada di dalam gelombang yang banyak itu. Tapi ketika kita udah berhasil keluar, itu kita nggak khawatir lagi. Yang kita khawatirkan justru beda. Bukan khawatir akan banyaknya kompetitor, gitu. Tapi mungkin khawatir dengan hal yang lainnya. Oke, yang kedua, spesifikan jasa atau produk. Logo designer banyak banget. Kemudian logo designer yang khusus untuk corporate banyak banget juga. Tapi kalau misalkan logo designer untuk e-sport misalkan, ini emang benar-benar spesifik nih, dia cuma mau ngedesain logo untuk e-sport aja, gitu, nggak yang lain. Memang cons-nya adalah ketika kita cuma menspesifikasikan produk, pasar kita menyempit. Nah, tapi dengan pasar yang nyempit, kita jelas kita ada di mana gitu. Brand proposition kita ada di mana. Kita ngerjain apa loh. Kayak misalkan gini, web developer itu banyak loh. Tapi kita khusus web developer yang pakainya WordPress dengan apa-apa-apa gitu. Atau kita misalkan web developer dengan menggunakan Framer yang non-coding sama sekali gitu. Nah, itu kan masih jarang pasarnya. Atau misalkan kita adalah web developer yang satu malam jadi, tapi pakai CMS ya gitu. Kan beda. Nah, ini juga nyambung ke poin 3, di mana ya udah stand out aja. Stand out itu ya unik, tapi menarik, tapi catchy. Dari beberapa common case tadi sebenarnya, solusi terbaik itu ya salah satunya kita bisa jadi sesuatu yang beda. Karena sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu. Nah, tadi udah beberapa common case kita di klien-klien yang kita temuin. Sekarang yuk kita diskusi. Udah ada beberapa pertanyaan nih Kak, yang salah satunya tuh dari Kak Malajin. Kalau misalnya untuk klien slow respon gimana nih? Oke. Klien slow respon. Biasanya sih kita pasti kan akan melakukan komunikasi secara berulang ya. Kayak misalkan, oh ini dia slow respon nih, yaudah nanti sore saya chat lagi. Oh ini sore masih slow respon, yaudah malam saya chat lagi. Kalau nanya solusinya, kalau saya pribadi dan teman-teman mungkin punya solusi masing-masing. Tapi kalau dari saya itu buat alarm yang dikhususkan untuk nge-follow up klien A. Kemudian ada juga alarm yang dikhususkan untuk nge-follow up klien B. Gitu. Jadi dalam satu hari itu kita ada beberapa alarm yang emang itu alarm follow up gitu. Nah itu juga ngebantu kita untuk kadang gini, kembali lagi, kita merasa kliennya low respon. Padahal bukan low respon loh, tapi waktu kita sama mereka aja yang nggak sinkron. Misal klien kita tuh dalam kesehariannya di jam kerja emang mereka low respon. Tapi di malam hari sebenarnya mereka respon, tapi kitanya aja yang nggak nge-reach mereka loh. Nah, ini perlu tadi di alarm, jadi kita dalam satu hari itu kita ada follow up ke mereka, dan kemudian dibalasnya jam berapa, kita tahu kan, oh dia tuh pasti balas jam 8 malam nih. Ya udah, next time kita ambil pelajaran dari situ, oke, dia siang low respon, kita report follow up dan lain sebagainya di jam 8 malam gitu. Banyak juga cara lainnya, tapi kalau dari saya sih kurang lebih kayak gitu. Jadi semua orang punya caranya masing-masing bergantung sama kliennya juga ya. Betul. Nah, pertanyaan yang kedua dari Kak Aryo Dimas nih. Gimana caranya ngeyakinin klien agar mau order meski orderan kita tuh masih dikit. Jadi ini kayaknya freelancer pemula biar bisa dapat klien nih. Oke, gimana caranya dapetin klien tapi padahal kayak past klien kita sedikit, portofolio kita masih sedikit banget gitu. Banyak sih opsinya ya. Banyak banget opsinya, Mas. Kita bisa kasih mereka freebies, kayak misalkan untuk membuat website kita bisa ngasih free untuk 1 halaman pertama, misal gitu. Atau untuk desain kita ngasih free mock-up-nya gitu. Atau misalkan untuk hal-hal yang lain kita bisa ngasih opsi namanya freebies gitu, kita kasih gratisan dulu secara terbatas. Lalu kalau misalkan oke, dia serek, ya udah ayo kita main
tanda tangan di project gitu. Atau selanjutnya bisa juga kita apa namanya, menceritakan apa yang kita pernah kerjakan walaupun sedikit gitu. Tapi ceritanya tuh lengkap, mendalam gitu. Alur ceritanya, kita storytellingnya, kemudian bagaimana kita proses mengerjakan hal itu kita ceritain. Jadi di mata klien itu, oh kita tuh walaupun kerjaannya baru sedikit, plus kliennya sedikit, tapi ini loh cara kerja kita. Gitu. Itu bisa nambahin poin plus di mata mereka sih. Oke Kak, terus ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Ilham soal administrasi. Dokumen yang di-deliver ke klien itu apa aja selain quotation sama invoice? Oke, untuk administrasi nanti kita bahas, ada bahasan khusus di belakang selain quotation and invoice. Nanti ada SPK, ada BAST dan sebagainya. Nanti kita bicara secara khusus kita. Oke deh, kalau gitu lanjut aja Kak. Kita udah hampir di 20:30. Oh iya bener Bang, nggak kerasa banget. Yes. Oke, ini kemudian build satellite time, singkat aja. Tim satelit itu apa sih? Tim satelit itu kita menggunakan relasi kita atau teman-teman kita untuk nge-backup kita ketika sebuah project itu nggak bisa kita handle sendirian. Itu biasanya ada banyak banget yang nyebut tim backup lah, tim apa, ada yang ngobrolin, ada yang nyebut tim beta, tim apa, tapi saya biasanya nyebutnya tim satelit gitu. Karena dia ketika kita nggak ada project itu dia idle aja, nggak ngapa-ngapain, atau dia mengerjakan kerjaan kesehariannya dia. Kita hanya menghubungi teman kita itu ketika memang ada project yang nggak bisa kita handle sendirian. Nah, ini tadi teman atau relasi yang siap untuk nge-backup project kita. Itu tim satelit. Gimana nih? Apa-apa aja nih yang perlu kita perhatiin kalau misalkan kita mau mau pakai metode satellite time. Yang pertama, bangun relasi yang berkualitas. Salah satunya dengan Solos ini, kita bisa bangun relasi, kita bisa tahu satu sama lain, kita bisanya apa, kita butuhnya apa gitu. Yang kedua, gabung di komunitas, di Solos juga sama, kita berkomunikasi dengan tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting adalah standarisasi atau dikelompokkan atau kita mulai kita tuh mulai mengelompokkan, mungkin ya bisa lah disebut itu. Teman-teman dengan skill set yang sama, misalkan saya sebagai freelance designer, oh di Solos nih ada freelance designer A, B, C, D, E, F, G gitu. Lalu kita misalkan ketika kita ketemu sama mereka, ya udah kita tanya, masnya desainnya di bidang apa nih, bla 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 bla. Oh, dari situlah dari 10 teman tadi ternyata hanya 5 nih yang skill setnya sama kayak kita. Nah, yang 5 ini kita jaga komunikasinya. Kemudian kita karena bergabung dalam satu komunitas, kita jadi sering tektokan bareng. Nah, itulah teman kita yang sebenarnya siap untuk nge-backup kita ketika ada project yang nggak bisa kita handle. Tapi, yang nggak kalah penting juga, perhatikan kredibilitasnya, termasuk kredibilitas teman kita dan kredibilitas kita sendiri harus dijaga. Jangan sampai nih, kita suka ngasih proyekan nggak jelas ke teman kita. Atau misalkan kita dapat proyek, teman kita yang ngerjain tapi nggak kita bayar, atau misalkan bayarnya nggak sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, itu hal-hal yang merusak banget di kredibilitas atau nama baik kita. Karena yang nggak kalah penting, trust is good but control is better. Bolehlah kita percaya sama orang, tapi jangan lupakan juga kita harus ngontrol diri kita dan juga orang-orang yang lagi sama kita dalam beberapa proyek. Dan fun fact-nya, beberapa hal di atas tadi, bangun relasi yang berkualitas kita bisa lakukan di Solos, gabung di komunitas Solos, dan juga teman-teman di sini pasti punya skill set-nya masing-masing yang pastinya bakal ngebantu kita di kemudian hari. Baik itu di project maupun kita mau tanya-tanya gitu. Nah, untuk satellite time mungkin saya skip langsung karena memang tidak ada hal yang patut dipertanyakan. Tadi kita udah ngobrolin soal memanage diri sendiri, yaitu dari personal branding. Kemudian kita udah ngobrolin soal memanage klien. Nah, brandingan kita udah oke nih. Kemudian kita udah dapat klien nih. Nah, udah dapat klien, kita masuk ke dalam proyeknya, gimana kita ngelola proyeknya? Yang pertama, ya mungkin tadi ada pertanyaan soal quotation invoice ya. Nah ini ada di bab ini nih. Ini hal seru juga.
gimana kita sebagai freelancer itu nggak asal kerja, tapi juga harus paham juga soal hal-hal administrasi yang seperti ini. Oke, sebelum kita ngerjain project, sebisa mungkin kita minta waktu untuk brainstorm. Sebisa mungkin. Karena apa? Kalau nggak ada brainstorm, yang kita kerjakan, waktu luang yang kita luangkan untuk mengerjakan project tersebut, itu kadang nggak sesuai loh dengan kemauan si klien. Karena apa? Karena kita nggak ada brainstorm, kita nggak ngobrol, kita nggak nanya ke mereka, mereka tuh goalsnya apa sih? Gitu. Mereka tuh pengennya kayak gimana sih produknya? Gitu. Jadi, yang pertama, minta waktu buat brainstorm, baik itu offline, online, hybrid, apapun itu, kita ajak mereka ngobrol dulu. Gitu. Nah, dari brainstorm tadi, ada beberapa poin. Kita pastinya harus jaga attitude, jangan petakilan, jangan songong. Kemudian, percuma kita brainstorm kalau kita nggak nyatat atau nggak ngerekam sesi pembicaraannya, karena ini juga penting bagi kita ketika klien mintanya berbeda di kemudian hari. Misalkan di brainstorm nih, klien ngomong mintanya ABC. Nah, ketika kita preview hasil ABC tadi, ternyata dia mintanya ABX gitu. Loh Pak, ini kan di awal Bapak ngomong ABC, bukan ABX gitu. Nah, kita punya rekamannya, kita punya catatannya gitu. Nah, itulah tadi nyambung, selain kita catat, kita recap poin pembicaraannya, dan hasil recapnya kita bacakan di belakang. Oke Bapak, sesi brainstorm sore hari ini, nanti di proyeknya bakal ada poin bla 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 dikerjakan dengan sekian 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 sekian. Poin-poinnya ini ya Pak ya. Oke, udah bener atau ada yang masih kurang gitu. Ini udah enak banget nanti ketika kita kerja. Kemudian selain itu bicarain juga soal kebijakan pembayaran dan juga pekerjaan. Oke Bapak, ini termin pertamanya gimana? Kemudian mau dibagi berapa termin? Kemudian mau DP-nya berapa persen? Kemudian pengerjaannya berapa lama? Itu kita obrolin di brainstorm. Bayangin kalau kita nggak brainstorm. Ini mau kita obrolinnya pas lagi kita ngerjain loh. Jadi kita ngerjain project yang sebenarnya masih belum deal gitu. Nah, oke. Dari yang ini di hal brainstorm, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silakan drop di komen di chat. Kita lanjut. Setelah brainstorm apa? Setelah brainstorm kita ajuin lah. Kita kirimkan surat cinta kita kepada klien berupa quotation atau surat penawaran. Surat penawaran itu apa sih? Gini, ini contohnya ada di gambar. Surat penawaran itu deskripsi solusi kita terhadap sesuatu yang klien butuhkan, termasuk juga dengan rincian dan juga harganya. Itu quotation atau surat penawaran. Gitu. Gimana kita bikin surat penawaran? Di website banyak, kita bisa generate surat penawaran atau quotation, dan juga nggak kalah penting, sebenarnya di Solos juga ada, ini saya baru nemu, ini keren banget sih. Jadi di Solos itu kita di profile kita bisa bikin make a quote, kita isi job title-nya, kita masukkan ke dalam service katalog kita mana, misalkan logo design, lalu kita isi deadline-nya kapan, scope of work-nya apa saja, fee-nya berapa, dan yang keren juga nih, DP-nya berapa. Nah, kemudian ada summary-nya, job yang kita kerjakan apa, bla 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 bla. Ketika kita klik finish, maka akan terbentuk sebuah link yang mana nanti tampilan link tersebut di sisi klien itu bakal kayak gini. Oke, service katalog logo desain, deadline-nya 31 Mei 2023, DP-nya 1 juta, final payment-nya 1 juta, nama kliennya siapa, email, bla bla, scope of work-nya sudah kita tentukan, lalu kita deskripsikan semuanya di sini. Nah, dengan bantuan Solos ini, si DP tadi itu bakal dihandle sama Solos gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, Solos yang jadi third party-nya di sini. Kurang lebih begini ya Mas Aji ya, atau gimana? Atau kalau ada yang salah silakan dikoreksi aja. Kemudian setelah itu klien akan diberikan beberapa pilihan payment channel. Nah, ini juga menarik lagi. Kalau kita nggak pakai Solos, itu kita kan pasti ngirim nomor rekening kita aja kan. Akan menjadi hal yang lebih menarik bagi klien ketika kita menawarkan beberapa pilihan channel pembayaran gitu. Ada OVO, Dana, ShopeePay gitu, virtual transfer bank, bisa pakai kartu juga dan juga QRIS. Nah, ini sebagai tambahan juga ke
pada klien di mana kita tuh terlihat serius dalam mengerjakan proyeknya. Gitu. Padahal kita pakai Solos gitu. Nah, sampai sini nanti setelah ini ada bahasan beda lagi, tapi sebelum itu kalau ada Q&A silakan. Mau nambahin aja sih Mas untuk kayak dari kan barusan kita ngebahas soal administrasi tuh tentang ketek-ketek yang perlu kalau misalnya freelancer pada umumnya harus muter otak kayak mikirin invoice, quotation, transfer dan juga segala macam yang mana itu kalau misalnya dipikir itu malah bisa menjadi kayak penghambat untuk kita bisa makin kreatif dan bisa menghasilkan kualitas hasil kerja yang makin berkualitas gitu loh. Nah, makanya dari itu sebenarnya Solos hadir untuk bisa membantu freelancer agar jauh lebih produktif agar nggak perlu memikirkan katak bengek gitu yang kayak perintilan kecil itu. Ya udah kamu bisa fokus untuk menghasilkan karya yang paling berkualitas buat klien kamu. Selebihnya serahkan pada Solos biar kamu bisa menjadi freelancer yang lebih produktif lagi, lebih handal lagi dan bisa lebih dipercaya klien, makanya bisa lebih sering repeat order sama klien. Good point, Mas Aji. Iya, itulah kenapa ada Solos salah satunya. Dan memang kita sebagai freelancer emang nggak banget ya kita di satu sisi kita mikirin project, kita mikirin hal-hal kreatif, tapi di sisi yang sama juga kita harus mikirin dan ngurus hal-hal administrasi gitu. Berasa one man army banget ya Mas. Betul banget, itu bikin gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut lagi. Setelah quotation udah terlempar nih, biasanya atau baiknya kita ikatkan proyek ini ke surat perjanjian kerjasama. Oh Mas, tapi kan ini proyeknya kecil kok, cuma 500.000. Iya 500.000. Tapi teman-teman rela nggak sih kalau udah pegadang 1 minggu nonstop, tapi 500.000-nya nggak dibayar? Itu kan, kan agak nyesal juga gitu, agak kesal gitu. Nah itulah kenapa kita penting mengikatkan antara kita dan klien ke dalam surat perjanjian kerjasama atau MOU kalau bahasa Inggrisnya gitu. Apa-apa aja yang perlu diperhatikan dalam MOU? Kita masukkan detail scope of work kita ke dalam SPK tadi, yang mana ini juga tadi ada di dalam quotation Solos yang tadi kita share. Lalu kita tulis juga di dalam MOU ini rencana kerja, tahapan kerja, termin pembayaran. Kemudian yang tadi di awal saya sounding diskusikan juga soal one prestasi. Nah, yang paling penting adalah SPK ini atau MOU ini adalah dokumen acuan di dalam proyek. Jadi baik itu kita sebagai freelancer maupun partner kita sebagai klien, itu kita semua berpatokan ke dalam dokumen SPK ini. Jadi hati-hati banget, kita harus detail poin-poin, jangan sampai ada poin-poin yang nggak adil gitu. Baik itu nggak adil buat kita, apalagi nggak adil juga buat klien. Itu memang diperlukan skill administrasi yang cukup, dan juga memang di teman-teman di Solos juga ada yang memang udah terbiasa ngurusin ini karena memang proyeknya sudah skala yang lebih luas gitu. Oke, tadi quotation udah, brainstorm udah, quotation udah, lalu kemudian kita sudah menandatangani surat perjanjian kerjasama, kita mau kerja nih, ntar dulu, kita kirim invoice dulu untuk DP atau termin pertama, atau tadi link dari Solosnya kita kirim dulu, sebelum dia bayar DP-nya atau sebelum dia bayar tadi yang 1 juta tadi yang dari Solos, jangan dikerjain dulu, kita tunggu untuk mereka mengirim down payment atau termin pertamanya. Kenapa? Kita menghargai waktu kita juga supaya timeline-nya itu jelas, dan juga supaya klien ini kita itu di mata klien bisa bekerja sama dengan jalur yang lurus gitu, nggak asal kerja aja. Karena kadang kita merasa biar saya dipandang fleksibel di mata klien, tapi nggak semua klien memandang seperti itu. Kadang ketika kita menggampangkan sesuatu, justru kita mendapatkan poin minus di mata klien gitu. Jadi sebaiknya kita ya udah kita strike to the peraturan yang sudah kita buat bersama antara kita sama si kliennya. Oke, setelah DP-nya masuk nih 1 juta dari Mas Elon, kita periksa
Ini juga kadang-kadang kita terdapat penipuan, kita dikirimin bukti bayar palsu ya. Banyak banget marak tersebar bukti bayar palsu. Kita cek juga di mutasi kita udah benar masuk atau belum. Nah, kemudian setelah udah masuk, barulah kita kerja sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Itu tahapan administrasi yang kurang lebih harus kita penuhi ketika kita mau mengerjakan sebuah proyek. Nah, Q&A ini baru ada 3, saya lanjutin di satu lagi nih setelah kita mengerjakan proyeknya sudah selesai, kita kerja. Jangan lupa kita atur juga file manajemennya. Banyak banget dari kita, termasuk saya sendiri juga, itu suka acak-acakan, Mbak, teman-teman, dalam mengatur file manajemennya. Semuanya itu ada di folder download pokoknya. Gitu. Atau semuanya ada di folder dokumen gitu. Atau bahkan semuanya ada di itu layar utama tuh. Ada di home screen gitu. Nah, itu memang sebenarnya preferensi masing-masing gitu. Tapi kalau memang teman-teman ingin cepat kerjanya dan ingin mudah ketika mencari sesuatu di kemudian hari, alangkah baiknya kita melakukan project file management. Contohnya aja, kita yang pertama nih, kita pisah dulu antara file personal sama file kerjaan. Oke? Jangan sampai kita foto-foto keluarga sama foto-foto klien dicampur tuh, jangan. Kemudian di dalam folder kerjaan, kita bikin folder klien-klien kita. Jadi satu klien itu satu folder. Jangan sampai satu folder untuk seluruh klien gitu. Kita jadi bingung, oh ini projectnya siapa ya? Oh ini dengan project yang mana ya? Oh ini project apa ya gitu. Jadi satu klien satu folder. Di dalam folder klien itu barulah kita ada project-project foldernya. Karena kan di dalam satu klien itu biasanya kita repeat project. Ini juga sebagai doa kita supaya satu klien itu nggak cuma satu project loh, udah disiapin di folder-foldernya gitu. Nah, di dalam folder project itu baru ada folder file, yang mana di dalamnya ada misalkan design, file resource, file production, kemudian file dokumentasi, file apa. Jadi kita enak nyarinya nantinya gitu. Nah, di dalamnya barulah ada design file. Mungkin di kalangan teman-teman desain ada tuh melawakan kayak desain satu fix, kemudian bawahnya desain satu fix banget, oke, desain satu fix mantap gitu. Itu kan banyak banget versinya gitu. Nah, biar enak kita pakai versi yang sistem aja, kayak versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 dan seterusnya gitu. Ini bukan untuk klien sebenarnya, ini benefitnya buat kita sendiri kalau misalkan kita pakai project file management. Kemudian Reminder Kak, ya. mau reminder bentar untuk sekarang udah jam 20.42, jadi kita udah kelewat 5 menit. Kalau misalnya bisa kita wrap soon, will be better. Thank you. Oke. Yep. Thank you Mas Haji remindernya. Jadi kita moving fast forward aja. Jangan lupa juga ketika kita lagi ngerjain project, kita report progress. Meskipun terkadang klien itu nggak minta report, kita report tetap. Karena itu sebagai brandingan kita juga di mata klien gitu. Ini si A, coba deh kalau misalkan nggak saya minta progresnya, dia ngirim nggak ya gitu. Nanti di klien kan akan kayak gitu. Nah, kita tetap ngirim walaupun nggak diminta. Project management tools ada banyak, kita bisa pakai Asana, Trello, Jira, ClickUp, Notion, Zoho, Slack, banyak banget di internet. Untuk ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di grup mana yang lebih enak buat project apa gitu, nanti kita bisa lanjutin untuk Q&A. Dan juga selanjutnya setelah project selesai, jangan lupa kita kirim yang namanya BAST atau berita acara serah terima. Isinya apa? Ntar dulu, jangan ke invest dulu. Isinya apa? Ini adalah penyerah terimaan bahwa kita telah selesai mengerjakan suatu project dengan skop ABCD, pembayarannya selesai, kemudian udah kita closing project itu ketika BAST dan full payment-nya udah dibayarkan. Itu close project, invoice-nya juga sudah kita kirimkan, sudah dibayarkan. Nah, project finish. Project finish jangan ditinggal begitu aja. Jangan lupa kita minta saran, minta masukan, minta testimoni jujur dari klien, dan juga bila perlu minta izin project itu dimasukkan ke dalam portofolio kita, kecuali ada NDA atau non-disclosure agreement. Ini juga nanti kita bisa obrolin di grup karena waktunya udah mepet banget ya, udah injury time.
Udah bukan injury time ya, udah tambahan babak waktu ini, bentar lagi penalti kayaknya. Kemudian tawarkan bantuan kecil dan juga jangan lupa tadi tawarkan bantuan dan doakan kebaikan untuk klien kita. Gitu. Nah, ini yang paling penting. Sebagai freelancer, apapun yang kita katakan itu nggak berguna loh. Nama baik kita itu nggak datang dari apa yang kita katakan, tapi tertanam di benak orang lain. Jadi nggak ada artinya kita ngomong kita kerjanya bener loh, kita kerjanya rapi loh, kita hasilnya bagus loh. Kalau misalkan itu di dalam benak orang lain itu nggak kayak gitu ya percuma. Karena nama baik kita itu nggak datang dari apa yang kita katakan. Kredibilitas kita itu tertanam di benak orang lain, tergantung dari bagaimana pengalaman mereka bersama kita ketika dalam satu proyek. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita kembalikan ke Mas Aji, barangkali ada pertanyaan yang mau dibacakan, silakan. Oke, thank you so much Mas Zen udah sharing info yang sangat-sangat insightful banget malam ini. Dan tentunya untuk teman-teman pasti masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya. Dan kebetulan juga karena waktunya udah mepet, jadi nggak semua pertanyaan bisa kita akomodir. Maka dari itu, untuk teman-teman yang masih pengen tanya-tanya lebih lanjut, kebetulan juga nih Mas Zen ada di komunitas Solos juga, aktif di sana juga. Jadi feel free untuk gabung di komunitas Solos di bit.ly/komunitas Solos WA atau klik link yang ada di Duo Solos, dan nantinya teman-teman bisa mention Mas Zen nih kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum jelas atau materi, atau bahkan kalau misalnya teman-teman mau minta materi yang malam ini, kira-kira boleh nggak Mas Zen? Boleh, silakan. Nanti Oke. Siap, oke. Jadi nanti bisa kita follow up lagi di grup. Tapi sebelum itu, kita juga mau dong untuk foto bareng dulu. Malam ini kita pengen lihat muka-muka yang udah dapat pencerahan langsung dari Mas Zen. Terima Jadi kasih. kalau misalnya teman-teman bisa, ya boleh. Kalau teman-teman bisa on cam, will be better. Jadi kita foto bentar dulu buat dokumentasi dan juga buat kenang-kenangan malam ini kita udah dapat ilmu apa aja. Oke? Yuk yang bisa on cam bentar aja, kita foto bareng. Kasih senyum termanis kalian dong nanti. Biar teman-teman yang lain juga pada seru banget Solos Run yang besok-besok ikutan lagi ya. Karena Solos Run akan kita adakan secara rutin setiap bulannya dengan ilmu yang berbeda-beda, topik yang berbeda-beda, dan tentunya pembicara yang berbeda dari komunitas Solos. Jadi oke, kita mulai foto barengnya ya. 3, 2, 1, senyum. Salah. Sorry, maaf. Salah pencet. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Mas Zen ada gaya andalan nggak Mas? Misalnya gini nih, Z jadi apa gimana gitu. Jangan Mas, jangan. Oh, nggak ada ya. Oke deh. Udah terakhir lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Wih, ada adiknya dari Kak Salwa. Halo, Dek. Mamanya semangat banget ya belajarnya. Ramai banget ya. Seru banget. Pokoknya, oke, thank you so much buat teman-teman. Terima kasih Kak ilmunya. Makasih juga buat Kak Salwa dan juga teman-teman yang lain yang udah hadir pada malam hari ini. Tentunya juga Mas Zen udah berbagi ilmunya. Sangat bermanfaat dan semoga kedepannya bisa membawa amal juga kepada Mas Zen karena udah berbagi pengetahuan dan insight kepada teman-teman yang lain. Nah, kita lanjut lagi untuk diskusinya bisa di grup ya. Dan untuk soal episode yang ketiga, nantinya kita akan ngomongin soal gimana sih cara untuk kita ngomongin soal personal branding dan public speaking lebih jauh lagi bersama Mas Triza. Oke, kalau kayak gitu, kita akhiri pada pertemuan malam hari ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.